Biasanya kan yang senang-senang ada yang sedap-sedap dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas topik kita tentang kematian. Jadi kenapa saya membahas tentang kematian? Karena pada dasarnya segala bentuk nikmat dunia yang kita rasakan di alam dunia ini akan hancur, akan terlihat sia-sia ketika kematian itu sudah datang kepada kita. Maka dalam hal ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, merasa takutlah engkau daripada keadaan yang mana di sini adalah keadaan ketika dirimu direnggut nyawamu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbuat baik terhadapmu. Tetapi ketika dirimu berbuat jahat, maka takutlah engkau dengan hukum dan juga penghakiman Allah Subhanahu wa taala. Karena segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah bentuk istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah seperti Allah memberikan kepada kita kekayaan, Allah memberikan kita yaitu bentuk kemampuan, Allah memberikan yaitu kepada kita yaitu kelebihan. Istidraj dalam firman Allah Subhanahu wa taala adalah ujian, cobaan. Maka takutlah kita dengan segala bentuk cobaan ketika kita lalai, kemudian nyawa atau kematian datang merenggut kita. Maka dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dia mengatakan, sungguh jangan sampai kalian mengatakan atau menghendaki kematian walaupun engkau dalam keadaan susah, walaupun engkau dalam keadaan bagaimanapun hidupmu, bagaimanapun keadaan yang engkau hadapi di alam dunia, maka jangan sampai engkau terbujuk dengan rayuan setan yang menyebabkan dirimu ingin mati atau ingin bunuh diri. Akan tetapi hendaklah engkau mengatakan, ini kata Nabi Muhammad, ketika engkau betul-betul merasakan yang disebut apa? Ya Allah, lebih baik saya mati. Tetapi lebih bagus engkau mengatakan, ya Allah, kalau seandainya hidup ini berarti bagiku, maka hidupkanlah aku. Akan tetapi kalau seandainya kematian itu berarti bagiku, maka matikanlah aku. Tetapi di hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan sampai kita atau kalian ingin merasakan kematian. Janganlah meminta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila dirimu sudah mati, apabila dirimu nyawamu sudah diambil oleh malaikat maut, maka terputuslah kebaikanmu, maka engkau pun tidak bisa lagi berbuat baik. Jadi dalam hal ini pernah seorang ulama yang bernama Afakh Ar-Rabbani, beliau mengatakan, ketika dirimu mati, ketika dirimu nyawamu sudah mengeluarkan zakatmu, dan siapa yang akan menjalankan kebaikanmu.
Maka dalam hal ini bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita bahwasanya kalau seandainya kita ini betul-betul ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang ingin berharap bertemu dengan Tuhannya, maka berbuat baiklah atau beramal soleh. Sehingga dalam hadis lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan engkau meminta kepada Allah yaitu kematian. Apabila dirimu betul-betul meminta kematian, itu pun kalau seandainya dirimu melakukan amal soleh, pasti engkau mengharapkan kebaikan ketika dirimu mati. Tetapi sebaliknya, apabila dirimu berbuat jahat, kemudian dirimu sama sekali tidak berbuat baik, maka yang paling penting sekali adalah bertaubat. Barang siapa yang ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka bertaubatlah sebelum datang kematian. Jadi dalam hal ini berkatalah seorang ahli sufi, Al-Imam Sahal At-Tustari. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang ingin mengatakan saya ingin mati, maka dilarang kecuali 3 hal. Yang pertama sekali adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana rasanya mati. Kemudian kedua adalah orang-orang yang lari dari takdir Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin tahu bagaimana rasanya mati, siap-siaplah. Kenapa saya bilang demikian? Karena ibaratnya orang yang penasaran lah begitu. Penasaran saya, ya Allah, bagaimana azab kubur? Siap-siaplah. Tetapi siapnya apa? Harus dengan amal soleh. Kemudian yang kedua, bersiap-siaplah orang-orang yang sengaja lari dari takdir. Siapa mereka orang-orang yang lari dari takdir? Mereka tak mau mati. Begitu. Mereka merasakan saya ini kekal selama-lamanya. Siap-siaplah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang ingin berharap berjumpa dengan Allah. Inilah yang disebutkan bahwasanya mereka yang betul-betul ingin berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka berbuatlah amal yang soleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita akan membahas kenapa Allah Subhanahu wa taala juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita agar kita senantiasa mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Maka dalam hal ini pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pergi bersama Sayyidah Aisyah. Dan ini disebutkan dalam kitab Sabiq wal Lahiq dan juga dalam kitab Nasakh wal Mansukh. Ketika Sayyidah Aisyah pergilah, ibaratnya melakukan haji wada. Ketika melakukan haji wada, maka ketika itu Sayyidah Aisyah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti di sebuah tempat, yaitu Uqbah Al-Jinan. Apa tempat Uqbah Al-Jinan ini? Yaitu tempatnya makam ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad menyuruh kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Humairah, tunggu aku di sini." Bingung Sayyidah Aisyah ini, kenapa Rasulullah menyuruh aku menunggu? Maka ketika itu Nabi Muhammad rupanya dia ziarah ke tempat makam ibunya.
Ketika sudah balik dari ziarah ke makam ibunya, wajah Nabi Muhammad berseri-seri. Bertanyalah Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, apa yang engkau alami sampai-sampai wajahmu begitu gembira?" Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ketika aku berziarah ke makam ibuku, aku meminta kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku ya Allah, bangkitkanlah ibuku." Artinya apa? Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk membangkitkan ibunda Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Aminah tadi. Tujuannya apa? Ketika itu dia bersyahadat tentang keimanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sinilah kadang-kadang orang mengatakan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk neraka. Ada yang mengatakan ayah ibunda Nabi itu masuk neraka, dan ada juga mengatakan paman Nabi Muhammad itu masuk neraka. Memang di dalam hadis atau dalam Quran pun Allah mengatakan tidak akan diterima taubat orang kafir ketika mereka direnggut dengan kematian. Maksudnya apa? Ketika mereka direnggut nyawanya oleh malaikat maut, kemudian mereka tidak beriman, maka tidak akan diterima taubatnya. Tetapi di sini menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang di alam kubur itu sungguh pedih kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Sampai-sampai dalam hal ini para ulama mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad membangkitkan dengan izin Allah ibundanya untuk mengatakan beriman kepada Nabi Muhammad, karena syarat-syarat orang ini masuk surga itu harus beriman. Jadi kalau kita ini tak beriman dalam hati, saya siaplah. Ya. Kemudian kalau kita pikir-pikirkan, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan kenapa orang-orang yang meninggal itu kebanyakan dari mereka adalah orang yang lalai. Maka Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya yang paling berbahaya di antara orang-orang yang sengaja untuk berbuat jahat atau sengaja orang melupakan kematian adalah orang yang lalai. Maka Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya umatku ini senantiasa melupakan dua hal. Yang pertama sekali adalah lupa dengan kesehatan. Ketika mereka diberi kesehatan, mereka lalai untuk berbuat baik. Yang kedua adalah ketika mereka diberi kesempatan. Apa itu kesempatan? Yaitu berupa mereka diberikan kemudahan, tetapi mereka tidak mau memanfaatkannya. Kemudian ada dua hal sebab-sebab manusia ini kadang-kadang susah untuk menerima kematian. Yang pertama sekali adalah ketika dalam keadaan sempit. Kemudian kedua adalah ketika dalam keadaan susah. Jadi ketika manusia ini diberi nikmat, mereka senantiasa berbuat jahat. Tetapi ketika mereka diberi cobaan, mereka lupa bahwasanya ketika mereka diberi kesehatan dahulunya mereka sia-siakan, kemudian diberikan cobaan, mereka lupa bahwasanya ketika diberi cobaan tersebut seharusnya kita ini mengakui kesalahan kita. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sampai-sampai dalam hal ini dalam suatu riwayat bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang alam kubur. Ketika itu Nabi Muhammad menceritakan tentang Bani Israel.
Maka Nabi Muhammad menceritakan bahwasanya ada sebuah kisah dari kalangan Bani Israel. Ketika itu mereka datang ke sebuah makam kubur, daerah pemakaman. Maka ketika itu pun dua pemuda Bani Israel ini berkata, alangkah baiknya kita solat 2 rakaat. Tujuannya apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan kubur orang-orang yang ada di dalam kubur ini. Maka ketika itu pun Nabi menceritakan, solatlah 2 rakaat dua pemuda ini. Ketika mereka solat, maka bangkit. Ketika itu bangkitlah seorang bapak-bapak, rambutnya putih, kemudian kulitnya hitam, kemudian di antara dua dahinya ini nampak sekali adalah hitam. Kemudian bapak tua yang bangun dari kubur itu berkata, apa yang mau kalian inginkan? Sampai-sampai aku sendiri merasakan kematiannya tersebut. Panasnya kematian itu dari dulu sampai sekarang aku masih merasakan kematiannya. Panasnya, kulitnya itu hitam. Apa penyebabnya? Azab kubur. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengembalikan keadaanku seperti dulu. Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu, terus bagaimana caranya agar kita ini untuk senantiasa kembali kepada Allah? Maka dalam hal ini berkatalah Al-Imam As-Sahal At-Tustari bahwasanya manfaat untuk orang-orang yang hatinya mati. Jadi sebelumnya kita ini membahas masalah hati, sekarang kita membahas bagaimana cara menghidupkan hati yang mati. Ini hati yang keras. Jadi untuk menghidupkan hati yang keras agar senantiasa mengingat kematian atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 hal. Maka yang pertama sekali adalah senantiasalah mereka mengikuti majlis ta'lim. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita ingin menghidupkan hati kita, walaupun selama ini kita membangkang, disuruh ke masjid tak mau ke masjid, disuruh pergi pengajian tak apa tak mau, tapi paling tidak hadirlah. Tujuannya apa? Menghidupkan hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah senantiasalah kita mengingat kematian. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau misalnya kita ini ingin sekali menghidupkan hati, ingatlah kematian. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya hati manusia ini bisa berkarat seperti besi dimakan karat. Untuk menyembuhkannya adalah senantiasalah mereka mengingat kematian. Jadi kalau kita mengingat kematian, maka kita pun akan berubah sikap kita, kehati-hatian kita. Tujuannya apa? Karena kadang-kadang kita ini sudah terbiasa dengan kenikmatan duniawi, sampai-sampai kita lupa dengan kematian. Kemudian yang ketiga, senantiasalah kita melihat orang yang mati. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu belum pernah merasakan melihat orang mati, tengoklah betul-betul. Pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan, beliau mengatakan, perhatikanlah orang mukmin ketika mereka sedang mati. Tujuannya apa? Bahwasanya tanda-tanda orang-orang mukmin, mereka itu dirahmati Allah ketika dalam keadaan mati, ketika nyawa mereka itu sedang dicabut. Maka perhatikanlah wajahnya. Apa tanda-tanda orang-orang yang dirahmati Allah ketika mereka mati? Ketika mereka mati atau dicabut nyawa itu, mereka berkeringat. Jadi berkeringat di sini bukan karena olahraga begitu. Berkeringat ini artinya apa? Dia malu kepada Allah. Dalam hadis itu bahwasanya
para ulama menjelaskan bahawa ketika orang itu berkeringat, orang mukmin ini berkeringat ketika mereka dicabut nyawa, mereka teringat dua hal. Apa? Yang pertama sekali adalah mereka takut kepada Allah. Itu. Yang kedua, mereka takut seandainya banyak dosa-dosa yang ia lakukan. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ketika mati itu ingat itu, pasti banyak rahmat yang diberikan Allah. Jadi ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, ketika seseorang mukmin, mereka itu dihinggap kematian dan mereka tanda-tanda yang dirahmati Allah berkeringat. Kemudian matanya ini keluar air mata. Air mata. Apa yang disebut dengan air mata? Menangis. Jadi ketika kita melihat orang yang mati betul-betul husnul khotimah, tengok dia tu wajahnya berkeringat. Kemudian nafasnya itu menarik. Artinya apa? Dia ketika itu berusaha untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi kata Nabi Muhammad? Ciri-ciri orang-orang yang meninggalnya tidak baik. Ini ciri orang tidak baik. Mereka itu kalau ketika dicabut nyawanya itu seperti mendengkur dia. Tahu ngorok bapak-bapak dan ibu-ibu ya? Ngorok, kulitnya hitam. Kulitnya hitam. Kemudian napasnya itu ketika seperti keldai. Itu berhati-hatilah kita. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika dirimu hendak bertemu dengan atau ketika dirimu ingin berziarah, ketika dirimu ingin berziarah orang yang sakit, ketika dirimu ingin menziarahi orang-orang yang sedang meninggal, maka ingatkanlah dengan talqin. Apa itu talqin? Ucapkanlah ucapan la ilaha illallah di telinganya. Inilah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Agar senantiasa mereka itu mengingat bahwasanya kunci untuk terhindar dari azab kubur dan masuk surga adalah mengucapkan talqin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kadang-kadang tergantung kepada amal ibadah juga. Kalau amal ibadah di dunia suka dangdut, pasti tak bisa itu. Pasti. Yang biasanya dengar lagu rock, pasti itu. Yang biasanya mereka dengarnya sinetron, pasti itu. Jadi tujuannya apa? Ketika kita melihat ada orang yang sedang meninggal, ucapkanlah talqin. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasanya kehidupan manusia ini sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengingat kematian. Sesungguhnya kematian itu adalah penghancur kenikmatan yang ada di alam dunia. Artinya kelezatan dunia ini hancur ketika kematian itu datang. Maksudnya apa? Ketika kita membayangkan megahnya dunia, ketika kita membayangkan kelezatan nikmat dunia, tiba-tiba kematian itu datang, hancurlah angan-angan tersebut. Tidak sedikit pun teringat bagi kita bagaimana nikmatnya dunia ini. Yang teringat bagi kita adalah bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Sehingga dalam hal ini pernah dalam suatu riwayat, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji-muji seorang pemuda. Dan Nabi Muhammad pun memuji pemuda itu. Akan tetapi Nabi Muhammad berkata, tak tahukah engkau apa yang ada di dalam hati yang dipuja dan dipuji Nabi Muhammad terhadap pemuda itu? Sesungguhnya pemuda tersebut ketika dia mengingat kematian, dia merasa tidak terpuji. Dia merasa dirinya tidak ada kemuliaan sedikit pun ketika ia mengingat kematian. Sehingga dalam hal ini ada dalam suatu riwayat Al-Imam Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri ini termasuk dari kalangan pada abad kedua Hijriah yang satu level dengan Imam Asy-Syafi'i. Suatu ketika
Al-Imam As-Sawri ini ditanya oleh sahabatnya. Tetapi Imam As-Sawri mengatakan, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Maka di sini berkatalah Imam As-Sawri, ketika diriku mengingat kematian, seolah-olah hari-hariku ini sama sekali tidak aku pikirkan. Yang terpikirkan bagiku adalah bagaimana aku bisa berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanggungjawabku? Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dalam hal ini diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang pemuda yang dalam keadaan sakaratul maut. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang engkau hadapi wahai pemuda? Apa yang ingin engkau sampaikan? Maka pemuda itu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ketika dalam keadaan sekarang ini yang teringat bagiku ada dua hal. Yang pertama sekali adalah aku malu kepada Allah kalau seandainya diriku dalam keadaan banyak dosa. Yang kedua adalah aku malu ya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya amal solehku kurang. Maka Nabi Muhammad menjawab, apabila keadaan seperti ini, dua keinginan ini menyatu, maka insya Allah mereka akan dikabulkan doanya oleh Allah dengan husnul khatimah. Artinya apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Kadang-kadang yang susah bagi kita sekarang ini kan, ketika kita hendak menyambut atau ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, dengan Allah Subhanahu wa taala, tak terpikir bagi kita apa yang bisa kita bawa. Ini yang paling susahnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau seandainya kita ingin hati kita ini hidup, ingat, lihatlah orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Kalau kemudian yang keempat, kalau seandainya kita ingin menghidupkan hati kita ini agar senantiasa ingat kepada kematian, maka sering-seringlah ziarah kubur. Jadi maksudnya di sini adalah kadang-kadang yang susah sekarang ini kita berziarah kubur, tapi yang kita ziarah itu hanya berbentuk hanya sekedar baca Quran, hanya sekedar mengirim doa, tapi tak bisa mengambil iktibar. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa innaha tazkiratul maut. Dalam hadis ini mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang sebelumnya untuk ziarah kubur. Kemudian Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk mengunjungi atau berziarah kubur. Fa innaha tazkiratul maut, maka sesungguhnya ia mengingat kita dengan kematian. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sesuai dengan kisah tadi, bahwasanya kita harus senantiasa mengingat kematian. Kematian ini harusnya dengan ziarah kubur. Salah satunya adalah yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini pernah dalam suatu riwayat dalam kitab Ihya'ul Qatil Al-Masih, Ihya'ul Bani Israel wa akhbaruhu biqatilihi. Dalam hal ini disebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam menghidupkan orang-orang yang mati dari kalangan Bani Israel. Maka ketika itu Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwasanya kalian haruslah senantiasa takut dengan kematian. Karena sesungguhnya kematian ini kalau ibaratnya apa? Orang-orang mukmin kalau dicabut nyawanya itu rasanya seperti banyak, ibaratnya apa? Lebih parah daripada dihunus pedang 1000 pedang. Lebih parah daripada dihunus oleh 1000 pedang. Itu baru orang mukmin yang perlahan-lahan, berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Mereka dipaksa
Sampai-sampai dalam suatu ketika Sayyidah Aisyah mengatakan, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ada sebuah kendi dari kaca, dan kendi tersebut ada air di dalamnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil air di dalam kendi dari kaca tersebut, dituangkanlah ke dalam tangannya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Maha suci Allah, Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Tinggi. Ingatlah dengan kematian, sesungguhnya nikmat kematian itu sangatlah sadis atau sangatlah keras. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang menuangkan air tersebut ke dalam tangannya, Nabi Muhammad merasakan kematian itu sangatlah pedih, sampai di kepal tangannya, menahan sakitnya. Begitu, menahan sakitnya. Itu baru kematian seorang Nabi, orang-orang yang soleh. Bagaimana dengan orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mempunyai bekal menghadap Allah? Tentu mereka lebih keras azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam hal ini Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwasanya yang paling parah daripada kematian adalah orang-orang yang memutuskan hubungannya dengan Allah dan hari akhir. Jadi bagi kita ini, kalau seandainya kita ini tidak mau diazab oleh Allah, maka janganlah kita memutuskan hubungan kita dengan Allah dan juga hari akhir. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita bahwasanya manusia ini senantiasa dijaga oleh malaikat maut. Sampai-sampai dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya malaikat maut itu kakinya itu sampai ke langit, kakinya itu sampai ke bumi, dan tangan dan mukanya sampai ke langit. Dan malaikat maut ini senantiasa mengawas manusia sampai 433 kali dalam sehari. 433 diawasinya manusia ini. Siapalah di kedai kan, di masjid lah atau di mana-mana, diawasi terus. Dan malaikat maut ini mempunyai pembantu. Artinya apa? Yang siap untuk menelan. Bumi-bumi ini bisa ditelannya. Jadi dalam hal ini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Kashful Ulum Al-Akhirah, beliau mengatakan manusia ini termasuk alam duniawi. Dia ada 3 alam. Pertama alam duniawi, kemudian alam malakuti, kemudian ketiga alam al-jabaruti. Alam duniawi ini adalah alam manusia, hewan, manusia. Kemudian alam al-malakuti ini adalah alam yang para jin, alam para malaikat. Kemudian ke alam al-jabarut ini ada malaikat-malaikat khusus, seperti malaikat-malaikat yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam hal ini diceritakan bahwasanya besarnya malaikat itu melebihi dari langit dan bumi ini. Itu baru satu malaikat. Sedangkan malaikat maut ini termasuk dari pemimpin, dari salah satu pemimpin malaikat. Kakinya menjulang sampai ke bumi dan wajahnya menjulang sampai ke langit. Dalam tiap harinya itu malaikat maut senantiasa mengawasi manusia. Dicabutlah nyawanya, apakah itu malaikat, apakah itu dari golongan-golongan jin. Jadi malaikat ini bapak-bapak dan ibu-ibu, pernah suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam pernah ingin dicabut nyawanya. Malaikat maut datang. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat maut, "Pernahkah engkau lihat seorang sahabat mencabut nyawa sahabatnya?" Lari, pergilah, tak jadi menyabut nyawa Nabi Ibrahim. Pergilah malaikat maut ini mengadu kepada Allah.
Dia paham maksudnya begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kepada malaikat maut ini, pernahkah engkau melihat seorang sahabat gembira bertemu dengan sahabatnya? Ketika disampaikan hal demikian, Nabi Ibrahim berkata, cabutlah sekarang. Artinya apa bapak dan ibu-ibu, begitulah kerasnya nyawa kita ini dicabut. Sampai-sampai Nabi Ibrahim pun mengatakan, aku ini sebenarnya malu. Kalau seandainya aku tidak mempunyai amal soleh, beruntunglah ada perintah Allah. Apa kata Allah? Pernahkah engkau melihat seorang sahabat senang bertemu dengan sahabatnya? Makanya Nabi Ibrahim itu disebut dengan Khalilullah. Apa artinya Khalil, sahabat? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ini pada saat sekarang ini kalau kita perhatikan, kenapa kita sangat susah untuk menerima? Sangat susah bagi kita untuk menerima takdir. Sangat susah bagi kita untuk menerima kenyataan. Karena pada hati kita sangat berisi dengan hubbud dunia. Makanya dalam hal ini Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayah mengatakan bahwasanya hati manusia ini, kalau seandainya mereka lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan disisipi oleh hubbud dunia. Jadi penyebab kita ini lalai dari kematian ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, hubbud dunia. Jadi hubbud dunia inilah yang dimanfaatkan oleh iblis dan setan. Sampai-sampai kita lupa bahwasanya tujuan manusia hidup di dunia itu adalah berbuat baik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, masih mendinglah kalau seandainya kita ini hidup di masa Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Coba kita hidup di masa Bani Israel, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, 2 kali berbuat salah ditenggelamkan langsung. Belum lagi apa-apa dah ditenggelamkan. Sedangkan umat Nabi Muhammad ini kelebihannya banyak. Walaupun durhaka dia, tetapi umat Nabi Muhammad ini banyak kelebihannya. Sampai-sampai dalam firman Allah mengatakan, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwasanya manusia ini senantiasa sebaik-baik umat Nabi Muhammad ini yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari kepada yang mungkar. Kenapa? Karena kita ini adalah umat yang terbaik daripada umat-umat sebelumnya. Tetapi yang paling susahnya sekali bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana merealisasikan perintah Allah dan juga perintah larangan-larangan Allah dalam kehidupan. Ini yang perlu kita bahas. Maka apa yang harus kita realisasikan dalam kehidupan agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam hal ini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Kashful Ulum Al-Akhirah, bahwasanya manusia ini apabila dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah mereka senantiasa mengingat beberapa hal. Yang pertama sekali adalah ketika orang-orang yang senantiasa mengingat kematian, mereka harus senantiasa merendahkan hati. Merendahkan hati. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, agar kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah, rendah hati. Rendahkanlah hati kita. Kemudian yang kedua, berlomba-lombalah dalam kebaikan, berlomba-lombalah dalam amal soleh. Jadi kalau seandainya kita ingin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berlomba-lombalah. Maka dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Artinya apa? Atbi sayyi'atal hasanata, jalanilah kehidupanmu walaupun kamu berbuat jahat, tetapi kejahatan itu harus ditutupi dengan kebaikan terus menerus. Tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka dengan demikian dia akan membersihkan kejahatan yang kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan sebaik-baik akhlak. Maka dalam hal ini Nabi kita pernah ditanya oleh seorang pemuda, "Ya Rasulullah," katanya,
siapakah orang yang paling mulia? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, orang mukmin yang paling mulia adalah orang yang akhlaknya bagus. Akhlaknya yang bagus. Kemudian ditanya lagi sama seorang pemuda, "Ya Rasulullah, siapakah seorang mukmin yang paling beruntung?" Maka dijawablah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang mukmin yang paling beruntung adalah orang-orang yang tidak memperturutkan syahwat dan juga hawa nafsu dan juga tidak berangan-angan. Yang parahnya bapak-bapak dan ibu-ibu kan, mengikuti syahwat dan hawa nafsu, kemudian dia betul-betul mengharapkan kebaikan Allah. Ini tak bisa. Maka ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang paling beruntung adalah orang-orang yang senantiasa tafakkur, menghisap diri. Artinya apa? Mereka senantiasa introspeksi diri. Ini dalam hadis yang lain, orang-orang yang paling beruntung adalah orang-orang introspeksi diri. Mereka senantiasa tidak memperturutkan syahwat dan hawa nafsu. Mereka senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Kemudian orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang memperturutkan syahwat dan hawa nafsu, kemudian banyak angan-angan. Kan banyak itu. Sudahlah angan-angan tinggi betul, kemudian berdoa pun tidak. Inilah yang menyebabkan seseorang itu senantiasa dilabrak atau diganggu oleh iblis dan syaitan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu tidak luput yang dari namanya salah dan khilaf. Maka dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu mempunyai kesalahan dan sebaik-baik kesalahan adalah mereka bertaubat. Jadi kelebihan kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu adalah kita senantiasa bertaubat. Artinya apa? Sebelum kita ini berjumpa dengan Allah, maka bertaubatlah selagi kita masih diberi kesempatan. Jadi ketika Nabi Muhammad mengatakan, ketika kalian ingin meminta kematian, maka janganlah kalian memintanya, tetapi mintalah umur yang panjang. Karena dengan umur tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dengan umur itu tersebut agar kalian senantiasa berbuat baik sebanyak mungkin. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kan ada orang ketika lahir belum berapa hari meninggal. Ada orang ketika umurnya 2 tahun meninggal. Ada orang umurnya 4 tahun meninggal. Ada umurnya 20 tahun meninggal. Ada yang tidak meninggal sama sekali sampai 100 tahun. Artinya apa? Ketika seseorang dipanjangkan umurnya sampai 100 tahun, maka disitulah mereka harus senantiasa mengumpulkan kebaikan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dipanjangkan umurnya, jangan disia-siakan. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, ketika dirimu sedang berziarah kubur yang engkau kenali, kemudian engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali, maka mereka yang ada di alam kubur akan menjawab salammu. Itu kata Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ketika dirimu berziarah kubur dan engkau tidak mengenal orang yang engkau ziarahi, kemudian engkau mengucapkan salam, maka orang yang tidak engkau kenali tersebut akan tetap membalas salammu. Artinya apa? Manusia ini yang hidup di atas muka ni, di atas bumi ini, selagi mereka masih mau diberikan kebaikan, maka manfaatkanlah kebaikan tersebut. Artinya apa? Selagi nyawa manusia ini masih ada, maka di situ Allah Subhanahu wa taala masih mencatat kebaikan. Kalau dah mati, tak ada lagi kecuali yang 3. Iza mata bani Adam inqata amalu illa min salas, shadaqatun jariyah, al-ilmun yuntafa'u bih, waladun salih allazi yad'u lah. Sedekah yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau seandainya kita mempunyai yang 3 ini, itu pun kalau seandainya ada yang menjalankan, cukup tak ada.
pusing kita. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan isyarat kepada kita agar kita senantiasa jangan berleha-leha, agar jangan sampai kita ini berangan-angan, agar jangan sampai kita ini memperturutkan syahwat dan hawa nafsu. Sampai dalam suatu riwayat Amr bin As ini di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dia seorang sahabat Nabi, dia akan ditunjuk jadi gubernur di Mesir. Maka ketika itu pun Amr bin As ketika dalam sakaratul maut dia berkata, kalau seandainya aku tahu sakaratul mautnya seperti ini, aku lebih baik dahulunya jadi pengembala kambing, katanya. Kenapa? Inilah rasanya, bagaimana rasanya sakaratul maut. Lebih bagus saya terus jadi pengembala kambing. Sampai-sampai dalam syairnya itu Amr bin As mengatakan, seolah-olah aku ini bernapas seperti dalam lubang jarum. Tahulah lubang jarum Bapak Ibu? Lubang jarum yang sempit itu bernapas seperti itu. Dan seolah-olah seperti apa lagi? Daun-daun yang berduri. Daun-daun yang berduri itu seolah-olah menyeret dari kaki sampai ke ubun-ubun. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang yang senantiasa mengingat kematian, mereka harus senantiasa mengingat bahwasanya orang-orang yang harus memperingatkan dirinya sendiri harus dengan mempersiapkan dengan sebaik-baik mungkin. Inilah yang harus kita lakukan, sebagaimana yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya janganlah kalian meminta kematian, tetapi walaupun hidupmu susah, walaupun hidupmu sekarat, walaupun engkau disakiti orang, jangan sampai engkau meminta kematian. Karena kalau seandainya kamu betul-betul terpaksa, ucapkanlah, ya Allah, kalau seandainya hidup ini berarti bagiku, maka hidupkanlah aku, panjangkanlah umurku. Kalau seandainya matiku ini lebih berarti, maka matikanlah aku. Artinya apa? Serahkan diri kepada Allah, jangan meminta kematian. Kebanyakan dari kita kan apa bapak dan ibu-ibu, sedikit masalah, ya Allah, baik aku mati. Padahal orang yang mati saja nak hidup, masa kita yang mati, yang hidup malah nak mati gitu. Kan terbalik jadinya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu harus kita tafakur kembali apa yang harus kita lakukan. Sebelum kita tutup, ada yang ingin tanyakan, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Bentuk apa aja ikhtibar ziarah kubur? Apa Pak? Bentuk apa ikhtibar ziarah kubur itu apa aja gitu? Iktibar? Ziarah kubur. Oh, ziarah kubur. Jadi iktibar ziarah kubur ini dalam artian adalah bagaimana kita rasanya kalau kita sendirian di dalam kubur. Bayangkanlah bapak-bapak dan ibu-ibu, selama hidup di dunia kita hidup di kamar, hidup di rumah yang mewah, tiba-tiba kita sendiri dalam kubur. Di sini iktibarnya. Jadi apa yang dimaksud kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tazkiratul maut. Orang-orang yang menziarah kubur itu seolah-olah dia satu saat nanti mereka akan seperti itu di tanah yang sempit. Jadi bayangkan saja, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi kalau kita ini yang masih hidup ini pasti akan mati. Maka persiapkanlah, bayangkanlah tanah yang sempit itu, kita dalam sana sendiri. Jadi ini yang dimaksud dengan ziarah kubur. Kita harus senantiasa mengingat kembali rumah kita adalah dalam kubur itu sampai hari kiamat. Rumah kita yang serap yang di bumi ini hanya rumah sementara, dia akan hancur. Jadi rumah yang sebenarnya adalah dalam kubur. Jadi jangan terfana bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, jangan terfana. Karena itu semuanya adalah fana. Artinya apa? Kenikmatan sementara. Yang sebaik-baik tempatnya itu adalah kita menjadikan lubang kubur kita itu seperti taman. Bagaimana caranya? Amal soleh. Jadi kubur kita itu bisa menjadi taman surga, tergantung amal soleh yang kita lakukan. Ya.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.